Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama hari ini, saya coba menjelaskan tentang pendahuluan daripada manajemen risiko. Baik, untuk lebih jelasnya daripada konsep risiko ini, saya akan menjelaskan dari slide 1 sampai 9. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan materi untuk minggu depan. Bila kita memahami daripada konsep daripada risiko itu, ya tentu saja ini lebih biasanya orang berasumsi adalah lebih konotasinya kepada hal yang lebih negatif atau hal yang tidak disukai ya. Definisi risiko itu sendiri tentu saja merupakan kejadian yang merugikan ya. Tapi tidak sedikit juga investasi berisiko itu juga bisa mendatangkan keuntungan ataupun profit. Tinggal bagaimana kita mengelola dari sisi manajemen, baik itu manajemen keuangan, sumber daya manusia maupun pemasaran. Risiko bila dilihat dari investasi itu kemungkinan adanya penyimpangan hasil atau keuntungan dari yang diharapkan. Selanjutnya untuk perusahaan di sini lebih kepada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dalam operasional sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Jadi risiko di sini biasanya berakibat bisa mendatangkan suatu akibat yang kurang baik yang biasanya mendatangkan hal-hal yang tidak diharapkan daripada suatu usaha maupun bisnis. Untuk risiko dan kondisi ketidakpastian di sini muncul karena adanya berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar bisnis yang kita laksanakan atau yang kita usahakan. Ketidakpastian ini dapat dari berbagai aspek kehidupan yang akan merupakan risiko, sehingga adanya tingkatan maupun karakteristik daripada risiko itu sendiri. Ya, bisa kita lihat dalam slide ini ada tingkat ketidakpastian. Di sini ada karakteristiknya serta contohnya. Apabila kita lihat di sini tingkat ketidakpastian ini tidak ada ataupun pasti, maka karakteristiknya tentu saja hasil ini bisa diprediksi dengan pasti serta di sini dicontohkan adalah hukum alam. Ya, kalau hukum alam biasanya berhubungan dengan kondisi alam, bencana, selanjutnya adanya hujan, angin, dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan timbulnya resiko dalam bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya adalah ketidakpastian objektif. Di sini karakteristiknya hasil bisa diidentifikasi dan probabilitasnya diketahuinya. Di sini contohnya adalah permainan dadu maupun kartu ya. Jadi kalau permainan dadu maupun kartu ini kita bisa identifikasi. Untuk selanjutnya adalah ketidakpastian secara subjektif ya. Hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Di sini kebakaran, kecelakaan mobil serta investasi. Nah, ini investasi pun kalau kita lihat ketidakpastian subjektif di sini, investasi misalnya kita melakukan seperti di manajemen keuangan yang dulu, melakukan suatu saham ya, tapi kadang-kadang tidak bisa kita prediksi adalah hal-hal yang probabilitasnya tidak diketahui atau unsurnya tidak kita ketahui, misalnya tiba-tiba terjadi suku bunga ataupun nilai tukar dunia ini mengalami penurunan. Ya, itu bisa mempengaruhi investasi yang kita tanamkan. Selanjutnya ada sangat tidak pasti di sini. Hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Di sini adanya eksplorasi angkasa luar ya. Nah, eksplorasi angkasa luar di sini biasanya diketahui oleh orang-orang yang memang tugasnya adalah di angkasa luar, yaitu antara astronot ya, ataupun orang-orang pengendali satelit. Nah, ini yang
sangat tidak pasti karena itu di luar kegiatan yang ada di bumi misalnya. Jadi bisa dipantaunya lewat satelit maupun pesawat luar angkasa. Oke, selanjutnya fluktuasi ketidakpastian. Ketidakpastian di sini dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Jadi makin tinggi ketidakpastian, maka ketidakpastiannya pun semakin tinggi. Jadi fluktuasi berbanding lurus dengan risiko ataupun ketidakpastian. Saham, harga minyak sampai dengan harga listrik mengalami fluktuasi meskipun dengan tingkat fluktuasi yang berbeda. Risiko ada di mana-mana, mencakup berbagai instrumen dalam kehidupan. Jadi kalau harga minyak misalnya fluktuasi di sini adalah bisa kenaikan maupun penurunan ya. Itu misalnya naiknya hanya misalnya 100 atau 50 rupiah. Tapi kalau kadang-kadang harga listrik itu naiknya per kWh misalnya. Nah itu fluktuasi yang tidak bisa kita perhitungkan secara rata maupun flat. Jadi masing-masing unit maupun masing-masing variabel saham maupun harga minyak di sini maupun listrik memiliki kenaikan atau fluktuasi yang berbeda-beda, perubahan yang berbeda-beda. Nah ini kita lihat fluktuasi tahunan berdasarkan tipe instrumen. Nah ini di sini ada real estate ya, perumahan, ada saham, sahamnya Lehman Corporate, ada saham untuk S&P, terus ada oil di sini gas, serta listrik dari Palo Verde. Di sini perusahaannya. Kemudian ini tingkat fluktuasinya, ya tingkat pertumbuhannya. Baik, selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan peningkatan fluktuasi. Ini kalau globalisasi dunia, ya pandemi ini salah satu contohnya ya yang tidak bisa kita duga. 2019 masih belum semua berdampak, masih di Wuhan, tapi begitu masuk Februari Maret itu semuanya seluruh dunia kena pandemi ya. Kemudian ada liberalisasi dunia. Dengan membuka pasar domestik terhadap investor asing mengakibatkan aliran modal lebih mudah untuk masuk dan keluar sehingga mengakibatkan fluktuasi dunia. Ini contohnya yang paling gampang kemarin sempat diributkan adalah tenaga kerja asal Cina ya, di mana bebas masuk di negara kita, tapi untuk pribumi ataupun domestik orang Indonesia susah untuk perjalanan antar kota maupun antar pulau. Kecepatan proses informasi. Ini mungkin pengguna marketplace ya, kalian sudah menggunakan marketplace, sangat mudah dijangkau produk-produk yang ada di Cina misalnya atau Singapura atau negara-negara lain melalui marketplace tersebut. Ya, itu sangat mudah kita akses. Inilah kecepatan proses informasi. Atau yang paling mudah adalah proses pembelajaran. Yang dulu harus ke kampus, sekarang hanya melalui media digital, yaitu bisa melalui Classroom, YouTube, maupun Google Meet, dan Zoom Meeting. Selanjutnya ada tipe-tipe resiko. Di sini ada resiko murni serta resiko spekulatif. Kalau resiko murni yang tadi yang biasanya disebabkan oleh kondisi alam, ya itu resiko murni. Sedangkan spekulatif di sini lebih kepada kadang kita tidak menghiraukan hasil daripada marketing riset misalnya, ya bahwa di daerah Tasik misalnya itu adalah susah memasarkan produk mukena misalnya karena mereka juga memiliki pengrajin mukena misalnya. Tapi kita ambil resiko aja deh, kita pasarkan ke Tasikmalaya misalnya. Akibatnya apa? Bisa untung, bisa rugi, tergantung daripada kita cara marketingnya bagaimana, harganya kompetitif atau tidak, produknya memiliki keunikan ataupun tidak, dari segi packaging dan lain sebagainya. Nah inilah resiko spekulatif ya yang bisa
diambil oleh kita sebagai pengusaha. Kemudian slide terakhir untuk pertemuan hari ini adalah kategori resiko. Nah, di sini ada bagian daripada resiko atau model daripada resiko. Ya, ada pure murni, statis, dinamis, subjektif, objektif, spekulatif, statis, dinamis, dan seterusnya. Sehingga bisa kita kategorikan ini merupakan rangkuman dari yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Mungkin demikian penjelasan saya hari ini untuk pertemuan pertama. Untuk slide ke-10 sampai dengan akhir, insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.